Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait kasus Subang hingga hari ini belum kelar. Ini bocoran tersangka kasus Subang, Polda umumkan tanggal 18 Desember tahun 2021, tepat Amel Ultah ke-24. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akan segera berakhir. Saat ini tersiar kabar santer jika tanggal 18 Desember tahun 2021 mendatang atau bertepatan dengan 4 bulan kasus tersebut Polda Jabar akan mengumumkan para tersangka kepada publik. Selain itu, momen tanggal 18 Desember tahun 2021 kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi di Jalan Cagak, ditangani oleh Polres Subang. Namun sejak tanggal 15 November tahun 2021 diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Masih saat berada di Mapolres Subang Selasa kemarin, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana juga meminta masyarakat untuk tetap mendoakan pihak kepolisian agar kasus yang sudah berlangsung selama 120 hari ini cepat terungkap. Meski tidak secara eksplisit mengatakannya, Kapolda Suntana dengan tegas memberi isyarat, penetapan tersangka dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dalam waktu dekat. Pihak kepolisian dari Polda Jabar akan segera menyampaikan kepada publik siapa dalang di balik semuanya. Mohon doa restunya, insya Allah kita terus berupaya, kata Kapolda Jabar Suntana. Ada nada optimistis dalam pernyataan Kapolda Irjen Suntana yang menyiratkan tidak akan lama lagi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan segera terungkap dan ada beberapa saksi yang telah diperiksa akan segera ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Bahwa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan segera terungkap sebenarnya sudah diisyaratkan oleh ahli forensik Mabes Polri Dr. Sumi Hastri Purwanti beberapa waktu yang lalu. Hastri, demikian panggilannya yang melakukan otopsi kedua pada jenazah korban pembunuh ibu dan anak di Subang Tuti dan Amel lewat kanal YouTube Denny Darko mengatakan, bukti-bukti secara ilmiah sudah didapat polisi. Bahkan ia menyebut bahwa jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Mengusut kasus ini tim penyidik tidak hanya mengandalkan tim forensik saja. Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif, holistik dan lengkap. Ada bukti DNA, tak lagi butuh pengakuan. Kemudian dalam acara live Forensic Talk, di Instagram dengan tema, Kasus Subang, yang diselenggarakan Pusat Forensik Terintegrasi Universitas Indonesia UI Minggu, tanggal 7 November tahun 2021, Dr. Hastri menegaskan, bukti DNA sebagai pertanggungjawaban secara ilmiah sangat penting. Dengan bukti DNA, kata Hastri, pengakuan orang atau saksi, yang bisa berubah-ubah tidak lagi dibutuhkan karena sudah punya data yang saintifik yang tidak lagi bisa terbantahkan. Dan data itu sudah didapatkannya. Atas dasar itu pula lah, jauh-jauh hari Dr. Hastri juga sudah yakin kasus pembunuh ibu dan anak di Subang pasti akan terungkap, 100% terungkap, kata Hastri. Sementara itu, dalam segmen analisa terbarunya Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021 Anjas Asmara di kanal YouTube Anjas di Thailand dalam videonya yang judul, Akhir Drama Subang, ada pelaku yang sudah buka suara. Mengatakan, pernyataan Kapolda Jabar Suntana saat di Polres Subang menunjukkan rasa optimistis yang tinggi. Dengan menyebut insya Allah menandakan Kapolda Jabar sudah mantap 99% sudah ketahuan namanya dan tinggal mengumumkannya dan 1% adalah kehendak Allah, ujar Anjas. Dugaan dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang melibatkan orang penting sehingga muncul asumsi kasus ini sengaja ditutup-tutupi agar tidak terungkap dan kasus utamanya tidak terungkap pula, kata Anjas kini bisa ditepis jauh-jauh. Kini sudah pada babak akhir karena sudah tidak bisa dipungkiri lagi nama-nama tersangkanya sudah ketahuan dan yang ngomong Kapolda Jabar. Inilah menjadi akhir drama dari kasus Subang, dengan diketahui tersangkanya berarti tinggal diumumkan saja. Insya Allah, hanya Allah yang bisa membatalkan pengumuman tersangka ini, ujar Anjas. Jika pengumuman tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang benar dilakukan pada tanggal 18 Desember tahun 2021 mendatang, kasus ini tepat berusia 4 bulan sekaligus bertepatan dengan ultah ke-24 korban Amalia Mustika Ratu alias Amel.
Sekedar mengingatkan, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang meminta korban jiwa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, 23. Jasad Tuti, ibu, dan Amel anak ditemukan sudah tak bernyawa di dalam bagasi mobil Toyota Alphard milik korban yang diparkir di halaman rumahnya di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Adalah Yosef, belakangan disebut netizen sebagai Yosef Subang, suami Tuti sekaligus ayah Amel, yang pertama kali mengetahui dan menemukannya pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Saat itu, Yosef Subang baru datang ke rumah TKP sehabis menginap di rumah Mimin, istri mudanya. Kronologisnya, saat hendak masuk rumah, ternyata rumah sudah berantakan dan penghuni rumah Tuti dan Amel tidak ditemukan. Lalu Yosef Subang bergegas menuju kantor polisi untuk melapor. Tak lama kemudian, Yosef Subang bersama polisi menemukan mayat kedua korban ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard dengan keadaan bertumpuk. Polisi memastikan jika korban Tuti Suhartina dan Amalia Mustika Ratu alias Amel meninggal dunia karena ada yang membunuh. Terima kasih segenap tim redaksi, mohon undur diri.